Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobahul khair, sobahul surur, saudara-saudaraku semua. Mengutip Ari Ginanjar, pagi ini saya ingin mencoba menjelaskan dalam sudut pandang yang lain tentang intellectual quotation, emotional quotation, dan spiritual quotation dalam perspektif agama kita untuk menjadi insan kamil, insan yang sempurna, yang baik ilmunya, bagus mentalnya, bagus agamanya. Agama mencakup tentang penerapan amal solehnya dan adab-adabnya. Intellectual quotation, syarat yang pertama, intellectual quotation, kita harus ngaji. Kita harus manfaatkan ilmu yang sudah kita peroleh. Jangan cuma punya ilmu tapi nggak dimanfaatkan ilmunya. Ilmunya tidak bisa menopang kepribadiannya. Ilmu dunia dan ilmu akhirat kita harus cari. Kita harus cari kiat-kiat untuk hidup sehat, hidup sejahtera, berkah. Kita usahakan terus-menerus dalam diri kita. Kalau itu sudah kita dapatkan, maka yang kedua syaratnya agar menjadi insan kamil, insan yang baik, sempurna, adalah emotional quotation. Jangan gampangan ngambek, gampangan mundung, pundung, suka menyalahkan orang, kita yang salah, orang yang disalah-salahin. Cari pembenaran, itu emosi yang salah kaprah, membuat orang jadi marah. Mencari-cari pembenaran, dalam bahasa sekarang itu buzzer tuh yang begitu tuh. Orang yang hanya mencari kebenaran, seolah dia yang paling benar, bersembunyi di balik narasi-narasi untuk menyembunyikan kesalahannya, membela diri, alibi, dan lain-lain dalam bahasa hukum. Gak boleh kita itu. Ilmu kita harus kita abdikan dalam emosi kita yang baik. Karena orang bisa tersulut. Ya, kalau orang tersulut, kita ikut berdosa. Ya, orang karena kata-kata kita, karena sikap kita, karena ketidaksopanan kita, orang menjadi marah. Kita yang memulai juga mendapat bagian dari dosanya. Yang ketiga, spiritual quotation. Kemampuan spirit kita, spirit keagamaan kita dengan ditopang ilmu dan adab serta emosi yang baik, spirit keagamaan kita harus terus kita tingkatkan. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta yang diperoleh dari ilmu, dari kerajinan kita dalam usaha, wal banun, anak-anak yang kita hasilkan, zinatul hayati dunia, hanya perhiasan dunia saja. Spirit kita harus kita seimbangkan. Jangan melulu ngurusin dunia, melulu ngurusin anak, melulu ngurusin harta benda, melulu ngurusin apa saja tetek bengek. Lupa kepada spirit kita, amal soleh kita. Amal wa banun zinatul hayatud dunya wal baqiyatus sholih, amal-amal soleh yang kekal lagi abadi. Khairun, lebih bagus. Inda rabbika, di mata Allah. Sawaban wa khairun amala, dan pantas menjadi harapan kita nanti di yaumil akhir. Itu yang harus kita usahakan hari demi hari kehidupan kita. Ketika kita muda, kita terus mencari ilmu, mencari kiat untuk meraih sukses dalam segala hal. Hal dunia, sukses, hal akhirat, terlebih-lebih lagi. Kita harus pelajari dan kita harus implementasikan dalam kehidupan kita. Dengan semangat emosional, spirit keagamaan yang kuat dan kokoh, maka kita akan menjadi manusia paripurna yang kuat secara ilmu, bagus secara emosi, dan tinggi spiritual kita, keagamaan kita.
Itu yang menjadi contoh baginda Rasulullah dengan spirit keagamaannya yang ia bawa dan emosinya yang rendah hati, ya. Sifat-sifatnya yang begitu indah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dengan 4 karakter itu Rasulullah menjalani hidup secara sempurna sebagai manusia, mencapai insan kamil, insan yang paripurna. Semoga ada berkah manfaatnya. 3 hal. Intellectual quotation. Syarat intelektual kita harus ngaji, kita harus belajar, kita harus asah otak kita. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk menggunakan otak kita. Bangun tidur kan kita berdoa setelah alhamdulillah ahyana ba'da mahamatana wa ilahin nusur. Kita diperintah oleh Allah untuk membaca ayat tentang hakikat kehidupan manusia. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ini, waqtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Orang yang bisa berpikir adalah orang yang kuat ilmunya, spiritual bagus, emosional bagus, intelektualnya sempurna. Saat yang pertama, berpikir tentang pentingnya menjaga karakter kehidupan kita dengan ilmu yang baik, ilmu yang akan menopang kebahagiaan kehidupan kita dunia akhirat. Dibarengi dengan emosinya yang stabil, jangan menyimpang dari apa yang telah ditegaskan oleh Allah dan Rasul dengan adab yang baik, maka emosional kita terjaga. Dan yang terakhir, intelektual, emosional, spiritual kita. Kita harus terus tingkatkan amal soleh kita. Rajin beribadah, menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, kata Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Insan kamil adalah dicirikan dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa menjaga karakternya sebagai manusia. Dia bukan binatang, dia bukan makhluk yang buruk, dia adalah sebaik-baik makhluk. Ahsanul khuluq. Harus selalu berani dalam menjalankan setiap kegiatan kita. Karena hanya Allah yang pantas untuk kita bergantung. Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kiat-kiat kita menghadapi kehidupan yang penuh pancaroba sekarang ini. Jangan kita tergerus oleh keadaan yang entah seperti apa masa depan kehidupan kita. Sekarang saja sudah sangat repot secara spiritual, sangat repot secara emosional, apalagi secara intelektual. Orang yang tidak punya intelektual memimpin bangsa ini mencoba untuk merusak tatanan kebangsaan kita. Contoh-contoh buruk dari pemimpin-pemimpin buruk yang korup, yang tukang tipu, pembohong, itu harus menjadi landasan berpikir kita agar kita bisa memperbaiki diri. Itu cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang lalai dari tugasnya mencari ilmu, menjauhkan diri dari ulama, akan diperoleh, kata Nabi dalam satu hadis, ia akan mendapatkan kehidupan yang tidak diberkahi oleh Allah dan dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Sudah disiratkan oleh Rasulullah. Karena kesalahan diri kita juga. Harus kita hindari kezaliman-kezaliman itu dengan menunjukkan karakter kita yang baik sebagaimana sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tausiah singkat 10 menit pagi hari ini mengajak kita untuk merenung tentang pentingnya menjaga intelektual kita, memupuk intelektual kita, intellectual quotation, kemudian
membina mental kita, dan yang terakhir spirit. Wah, kita harus terus kita jaga untuk menjalankan amal soleh dan ketakwaan menuju insan yang berbahagia, insan kami. Terima kasih, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya, dan Allahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.